Karena kalau baterai hybrid udah mulai turun baterai health-nya, ya udah pasti engine akan cepet nyala. Nah, nyalanya ini lumayan lama ya. Jadi lumayan boros juga, nggak seperti biasanya. Yang biasanya kalian bisa tembus di. Tapi kalau turbo itu dia ada turbo yang ngedorong tenaganya jadi lebih besar. Walaupun cc-nya kecil, tenaganya juga lumayan besar juga. Nah, kalau dibilang irit turbo sih lebih cuan mana hybrid atau turbo? Kalau ngomong cuan sebenarnya sih kita hitung simple aja. Kalau mobil hybrid itu emang lebih mahal di awal, tapi balik lagi di channel Domo Hybrid EV. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari follower kita ya, Bli Made Bayu Satriawan. Jadi pertanyaannya adalah, halo, mau tanya mobil hybrid versus turbo. Untuk mobil hybrid ketika baterai sudah mulai habis, otomatis mesin akan hidup dan mencharge baterai. Namun ini terjadi ketika sedang melaju di kecepatan tinggi atau sedang, apakah lama-lama ini akan merusak mesin karena kalau tidak salah oli perlu diputar dulu sebelum mobil digunakan atau dipanasin. Ketika baterai health-nya mobil turun, apakah akan membuat mobil menjadi boros karena mesin bensin jadi lebih sering menyala untuk charge mesin turbo atau hybrid. Untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan seperti Bali dan lalu lintas yang cukup padat macet. Terima kasih. Jadi ini ada 4 pertanyaan ya dari satu orang, tapi nggak apa-apa, biar kalian tahu juga. Kita bahas yang pertama. Siapa yang lebih irit? Secara teori kalau mobil hybrid itu akan menang karena efisiensi bahan bakar ya. Nah, mobil hybrid itu dia kalau misal lagi jalan pelan, kecepatannya pelan, itu baterai suplai tenaga ke motor listrik. Jadi engine-nya emang bener-bener gak ada suplai sama sekali atau mati. Sedangkan engine itu akan kerja ketika kalau kalian bejek-bejek atau butuh tenaga lebih. Jadi engine akan bantu nyala untuk suplai si tenaganya. Nah, sedangkan di mobil turbo itu ini kan konvensional ya. Jadi engine-nya itu dia nyala terus, mau macet mau jalan kenceng juga udah pasti nyala terus. Tapi kalau turbo itu dia ada turbo yang ngedorong tenaganya jadi lebih besar. Walaupun cc-nya kecil, tenaganya juga lumayan besar juga. Nah, kalau dibilang irit turbo sih irit, cuman balik lagi ke si pemakainya. Kalau pemakainya suka bejek-bejek ya udah pasti lumayan boros untuk mobilnya. Nah, kalau kalian sering stop and go di kota atau di dalam kota ya hybrid, kalau menurut saya akan jauh lebih irit. Nah, kalau kalian di jalan tol, jadi kalau misal kalian masuk ke jalan tol ya untuk mobil turbo mungkin kecepatannya lumayan enak, efisiensi, terus engine-nya juga konstan ya. Dia juga bisa lebih irit, tapi kalau menurut saya sih nggak seirit mobil hybrid. Jadi kalau dibilang soal irit hybrid apa turbo, kalau di dalam kota hybrid lebih irit. Kalau misal di tol ya mungkin mesin turbo akan bisa ngimbangin sedikit mesin hybrid keiritannya. Oke, next yang kedua, mesin hybrid tiba-tiba nyala saat kecepatan rendah atau tinggi, aman nggak? Jadi kalau itu sebenarnya itu normal banget ya, mesinnya dia nyala saat kecepatan rendah sama kecepatan tinggi, karena dia mobil hybrid itu dia punya sistem atau punya komputer yang keren kalau menurutku. Jadi dia bisa nentuin atau bisa mikir kapan engine nyala dan kapan engine mati. Nah, di mobil hybrid itu dia ada ECU bekerja sama HCU. Nah, kalau HCU itu dia hybrid control unit. Dia fungsinya untuk mengatur si engine ini kapan waktunya nyala dan kapan waktunya mati. Contoh, kalau baterainya low, si engine ini dia akan nyala untuk ngecas si baterainya. Terus kalau mesinnya bener-bener dingin, dia engine ini akan dinyalain tapi nggak terlalu lama ya. Cuman beberapa saat aja, itu fungsinya buat naikin olinya biar nggak ngedep di bawah. Jadi kalau kalian nanti jalan udah aman, olinya udah di atas. Jadi dia nyala juga nggak sampai di suhu kerjanya. Yang ketiga, kalau kalian injek gas dalam-dalam, nah itu engine akan langsung nyala untuk ngesuplai si tenaganya. Jadi tugas si HCU ini juga emang bener-bener sangat penting ya. Dia yang ngejaga transisi dari motor listrik ke engine-nya itu biar bener-bener halus, nggak nyentak atau nggak bikin kaget si engine-nya. Nah, jadi engine-nya ini bener-bener aman. Dan
Dan kalau saya saranin untuk mesin hybrid itu selalu menggunakan oli 0W atau yang paling kentalnya di 5W30. Karena kalau oli 5W30 itu dia masih belum terlalu kental. Kalau yang 0W itu emang bener-bener encer banget. Nah, ini fungsinya buat biar kalau misal engine-nya nyala tiba-tiba di kecepatan tinggi atau pas kita jalan rendah, olinya ini dia cepat naik ke ruang atau ke spare part yang di atas mesinnya. Jadi biar nggak aus juga. Terus kalau kalian salah oli juga, takutnya nanti si engine-nya ini akan cepat rusak. Karena kalau misal kalian pakai oli yang 10W ke atas atau 10W, 15W, 20W itu bikin mesinnya berat, terus olinya juga lama naiknya. Oke. Jadi kesimpulannya mobil hybrid itu aman, mau dipakai kenceng juga, mau pelan juga, mesinnya pasti aman. Oke, yang ketiga, kalau baterai health menurun, apakah bensin jadi lebih boros? Sebenarnya ini sering banyak banget pertanyaan yang kayak gini. Nah, jawabannya sih iya, bensin akan jadi lebih boros, tapi nggak langsung parah. Karena kalau baterai hybrid udah mulai turun baterai health-nya, ya udah pasti engine akan cepet nyala. Nah, nyalanya ini lumayan lama ya, jadi lumayan boros juga, nggak seperti biasanya. Yang biasanya kalian bisa tembus di 15, kalau engine-nya udah sering nyala mungkin 12 atau 13. Nah, tapi kabar baiknya, kalau untuk usia baterai itu rata-rata di 8 sampai 10 tahun, atau kalau kalian ikut kilometer biasanya di 150 sampai 200 ribu itu udah mengalami kerusakan di baterainya. Tapi kerusakannya nggak sampai semua rusak, ada beberapa yang rusak aja, nggak sampai semua, jadi cuma 1 atau 2 sel aja yang rusak. Seperti yang kemarin, ini ada cerita sedikit ya. Jadi kemarin waktu saya kedatangan mobil Lexus GS 450 hybrid, itu baterainya lebih banyak daripada Camry. Kalau Camry 34 biji, 34 sel, kalau di Lexus itu ada 40 sel. Nah, sedangkan yang bikin saya kaget, dia baterainya pakai yang NIMH sama seperti ini. Nah, baterainya kayak gini juga. Dia ada 40 biji. Cuman mobilnya masuk Indonesia 2012, sekarang udah 2025. Jadi udah 13 tahun. Baru pertama dibersihin sekarang. Pertama kali. Cuman baterainya emang bener-bener awet sampai 13 tahun. Nggak mungkin kan mobil masuk 2012 baterainya pasti pembuatannya di bawah 2010. Sampai sekarang juga masih aman baterainya karena sistem pendinginannya dia bagus. Nah, makanya selalu saya bilangin kalau misal kalian pengguna hybrid baterainya mau awet lebih dari 10 tahun, lakukan pembersihan baterai setiap 1 tahun sekali lah paling lama, biar baterainya ini bener-bener awet dan bisa dipakai ya 13 tahun ke atas lah. Dan di Domo Hybrid juga ini spesialisnya pergantian baterai per sel untuk mobil hybrid. Nah, kalian nggak perlu ganti 1 pack, itu kan lumayan mahal. Jadi coba bawa ke Domo Hybrid, nanti kita cek kerusakannya ada di nomor berapa aja, nanti baru kita info, baru dilakukan pergantian. Nah, yang keempat, pertanyaannya ini lebih cuan mana, hybrid atau turbo? Kalau ngomong cuan sebenarnya sih kita hitung simple aja. Kalau mobil hybrid itu emang lebih mahal di awal, tapi untuk bahan bakarnya dia jauh lebih irit. Jadi udah irit bensin, pajak juga lebih ringan dari mobil konvensional. Sementara turbo harga belinya memang agak murah, tapi konsumsi bahan bakarnya ini lumayan boros juga ya. Apalagi kalau misal kalian sering benjek-benjek gasnya, udah pasti bahan bakarnya akan lumayan boros parah. Jadi balik lagi, kalau kalian pengen aktivitas sehari-hari terus macet-macetan di kota, ya mobil hybrid solusinya. Tapi kalau kalian mau main di tol, sering berangkat kerja atau sering keluar kota pakai tol, ya mungkin mobil turbo itu akan jadi solusi. Tapi tetap kalau menurut saya pribadi, mobil hybrid, mobil turbo kalau dipakai di dalam tol akan jauh lebih irit seperti biasanya di dalam kota. Dan bukan karena CC-nya yang mirip ya. Tadi ini jadi perbandingan tak buatin yang CC-nya agak-agak mirip, tapi cara kerja dan kebutuhan itu kalian sendiri yang nentuin siapa pemenangnya. Nah, kalau Mas Bro pengen irit ya ambil mobil hybrid, tapi kalau misal pengen ngerasain tenaga enak terus ada rasa-rasa turbo lag sedikit gitu, nah kalian ambil yang mobil turbo. Nah, kamu tim yang mana? Hybrid atau turbo? Tulis di kolom komentar. Kita debat santai di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menambah wawasan buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar saya makin semangat bikin konten hybrid atau mobil listriknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.